Tama-tama, perkenalkan namaku Elisa Kurniawati. Dalam kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai keselamatan kesehatan kerja dalam pekerjaan dasar elektromekanik. Sebelum itu, perlunya kita mengetahui apa arti keselamatan kesehatan kerja atau biasa disebut K3. Pengertian: keselamatan kerja adalah suatu bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah suatu bentuk kecelakaan kerja di lingkungan dan keadaan kerja. Yang dimaksud keselamatan kerja di sini, kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya tragedi kecelakaan. Sedangkan kecelakaan kerja sendiri memiliki arti suatu kecelakaan yang terjadi pada seseorang karena hubungan kerja dan kemungkinan disebabkan oleh bahaya yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi, dapat kita definisikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 1. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya, yang berarti semua tenaga kerja memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan keselamatan. Kedua, bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya, yang berarti dapat diartikan dalam poin 2 ini, tidak hanya tenaga kerja saja yang memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan keselamatan, namun orang lain seperti pengawas yang berada di tempat kerja juga memiliki jaminan keselamatan. Ketiga, pemanfaatan sumber produksi secara aman dan efisien. Yang dimaksud di sini sumber produksi atau sumber daya alam yang digunakan untuk produksi harus digunakan secara aman dan sesuai kebutuhan. Seperti contohnya dalam industri perajinan kayu, di mana bahan sumber produksinya yaitu kayu yang harus digunakan secara tepat dan seperlunya karena agar dapat diperbarui. 4. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja ini ditujukan untuk seluruh tenaga kerja maupun orang lain yang berada di dunia pekerjaan atau dunia kerja, di mana semua harus mengetahui norma-norma yang telah ditetapkan. Yang kelima, mewujudkan undang-undang yang memuat tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Adapun kewajiban dan hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, memberi keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang dimaksud di sini, semua tenaga kerja apabila dimintai keterangan oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja harus diisi sesuai yang terjadi atau jujur dalam memberikan keterangan tersebut. Kedua, memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Di sini, semua pegawai maupun tenaga kerja saat dalam lingkungan pekerjaan harus menggunakan APD, alat pelindung diri sesuai yang sudah ditetapkan. Ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Perlunya juga kesadaran diri dalam melaksanakan syarat K3 yang telah diwajibkan. Kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana tempat kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan. Keselamatan di dalam ruangan sentral pembangkit tenaga. Yang pertama, menggunakan topi pengaman atau helm yang bukan metal. Yang dimaksud metal di sini bukan terbuat dari besi maupun perak. Yang kedua, menggunakan alat pelindung telinga seperti AirPlug maupun AirMove. Ketiga, dilarang merokok. Keempat, menggunakan sarung tangan kulit pendek. Kelima, menggunakan sepatu kulit yang telapaknya tidak pakai paku cermai atau pakunya tidak menonjol.
Yang keenam, menggunakan pakaian dinas. Cara yang dapat ditempuh dalam membudayakan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Melaksanakan kampanye nasional atau pada internal perusahaan dalam memasyarakatkan K3. Contohnya, dengan kalian menonton video kali ini juga mendorong budaya untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja, agar masyarakat sadar pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, membentukan organisasi K3 sejajar dengan tingkatan seksi, yang dimana organisasi K3 ini dibentuk dalam suatu perusahaan. Ketiga, memberikan bimbingan dan pengawasan secara efektif. Keempat, mengajukan kebutuhan poster-poster, buku-buku, pedoman K3, dan lainnya. Kelima, melengkapi alat pengaman kerja atau APD, alat pelindung diri. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Lakukan kontribusimu dalam penerapan K3. Ayo semangat, ayo berani, ayo lakukan.